Iya, sebentar. Tunggu ya. Musa memeriksa seluruh kelengkapan kemah Tuhan. Demikianlah mereka menyelesaikan seluruh tugas untuk mengerjakan kemah Tuhan. Orang Israel melakukan segalanya sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Lalu mereka menunjukkan semua itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perlengkapannya, pengait-pengait, rangka-rangka, kayu-kayu lintang, tiang-tiang, dan alasnya. Penutup kemah dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, penutup paling atas dari kulit yang tidak menyerap air, tirai yang menutupi ruang maha kudus, peti perjanjian dengan tongkat pengusungnya, penutup peti yang disebut takhta pendamaian, meja dan segala peralatannya, roti sajian, tiang pelita bercabang, pelita-pelitanya, semua perlengkapannya, dan minyak untuk menyalakan pelita. Mesbah dupa dari emas minyak, pengurapan, dupa tirai pintu masuk kemah Tuhan. Mesbah kurban bakaran yang dilapisi perunggu, alasnya yang berlubang-lubang dari perunggu, tongkat-tongkat pengusung, dan segala perlengkapan mesbah. Bejana pembasuhan beserta tumpuannya. Tirai-tirai untuk halaman, tiang penyangga, tirai pintu gerbang halaman, semua tali dan pasak-pasaknya, juga segala perlengkapan lain untuk kemah Tuhan. Juga pakaian untuk para imam ketika melayani di kemah Tuhan, yaitu pakaian yang menunjukkan bahwa Harun dan anak-anaknya melaksanakan pelayanan kudus bagi Tuhan. Demikianlah umat Israel melakukan segala pekerjaan sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Musa memeriksa hasil pekerjaan mereka dan merasa senang karena mereka sudah melakukan semuanya sesuai perintah Tuhan. Kemudian Musa mendoakan berkat Tuhan atas mereka. Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini, teman-teman, kita bersama-sama belajar benaran firman Tuhan kembali. Puji Tuhan. Kita masuk ke bab 101 dari 102 bab buku referensi kita ini. Plot kita malam hari ini, kita bahas satu bab, baru nanti Kamis depan, bab terakhir, sekalian penutup Kamis depannya. Dengan harapan saya pribadi, 2 bab terakhir ini bisa kita maksimalkan untuk menjadi seperti warisannya, legacy, saat kita meninggalkan Bible Study kitab Keluaran. Terlebih mengingat jarang tentu nanti kita akan bahas perjanjian lama ya. Jadi perlu kita sebisa mungkin memaksimalkan 2 pertemuan yang ada, yang tersisa, untuk kita punya legasi saat kita meninggalkan kitab Keluaran ini ya. Karena itu mohon nanti bisa Niar, juga Agnes, bisa lewat lisan dan tulisan, partisipasinya dalam diskusi juga ya, sehingga bisa memberi bobot lebih pada konten YouTube kita ya, karena kita upload ke YouTube hasil Zoom kita ini ya. Sekali lagi bisa lewat lisan, bisa juga lewat tulisan di kolom chat. Nanti baru kita rencanakan jika Tuhan kehendaki bulan Desember, mengawali Desember, tanggal 1 Desember kita masuk ke pembahasan 1 Korintus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Baik, kita mulai pembahasan malam hari ini. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu yang menjadi judul dari bab 101 ini. Proyek pembangunan kemah suci memasuki tahap inspeksi akhir oleh Musa. Oleh Musa selaku tangan pertama penerima perintah Allah. Arahan Allah untuk membangun kemah suci.
dibawalah kepada Musa mulai dari struktur kerangka bangunan sampai pakaian para imam, semua bagian dari kemah suci diperhadapkan kepada Musa untuk diinspeksi. Kita tahu inspeksi untuk QC ya. Jadi mirip ini. Inspeksi untuk quality control. Tentu bukan berarti umat melakukan pekerjaan mereka, job desk mereka dengan sembarangan, bukan seperti itu ya, makanya perlu diinspeksi. Para pekerja, para seniman, kita percaya sudah sungguh-sungguh melakukan inspeksi mereka. Terlebih Besael dan Oholiab sudah benar-benar dipakai Tuhan untuk memimpin proyek pembangunan ini ya. Jadi inspeksi untuk pertama tadi QC, kedua untuk memberkati hasil karya mereka. Itu di ayat 43. Tadi kita sudah baca ya, bahwa Musa memberkati, mendoakan berkat atas mereka. Demikian terjemahan sederhana Indonesia. Mendoakan berkat atas semua pekerjaan yang dibawa oleh para pekerja ini, para seniman ini, untuk diinspeksi oleh Musa. Musa mendoakan berkat, memberkati pekerjaan mereka. Pak. Bagaimana Musa memberkati? Nah, ini ya. Quality control. Kemudian Musa memberkati ya ini ya. Maaf. Ya, 43 ya, 43. Oke. Nah, saat dikatakan Musa memberkati itu dibandingkan dengan saat di hari ke-7 Allah memberkati pekerjaan penciptaan di Kejadian 2 ayat 3. Jadi kita dapat dua peristiwa di sini ya, penciptaan dan pembangunan tabernakel. Pada kedua proyek Allah ini diakhiri dengan pemberkatan. Kita bilang seperti itu aja, doa berkat. Berkat Allah dicurahkan. Ini yang menjadi perkataan atau kalimat kunci kita malam hari ini. Ketika proyek Allah dikerjakan sesuai dengan petunjuk Allah, pasti mendatangkan berkat Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau melengkapi sedikit hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari adalah saat kita membandingkan antara hari penciptaan dengan proyek pembangunan tabernakel. Di hari-hari penciptaan yang terlibat hanyalah 3 pribadi Allah, Trinitas. Kitab Kejadian menjelaskan seperti itu ya. Tidak terlibat pihak-pihak lain, bahkan malaikat tidak dikatakan terlibat dalam pembangunan semesta dan termasuk manusia.
Namun menjadi perbedaan yang begitu nyata adalah bahwa di pembangunan tabernakel bukan hanya Allah Trinitas yang merancangkan, tapi Allah Trinitas juga melibatkan umatnya. Jadi begitu istimewa ya orang-orang ini ya. Dulu di penciptaan yang disertai dengan berkat, diakhiri dengan berkat, itu hanya 3 pribadi Allah Trinitas. Sekarang ada orang-orang yang dilibatkan oleh 3 pribadi Allah Trinitas ini ya. Sungguh istimewa, beruntungnya orang-orang ini ya, yang dilibatkan dalam tabernakel. Tentu bukan karena Allah terbatas, sehingga ia tidak bisa membangun tabernakel dengan kekuatannya sendiri. Bukan karena ia kurang berkuasa, sehingga ia membutuhkan bantuan manusia. Kita percaya nggak ada sama sekali masalah untuk dia bangun tabernakel, mengerjakannya sendiri, 3 pribadi Allah Trinitas ini ya. Tetapi sekali lagi, sungguh istimewa, sungguh beruntungnya orang-orang ini dipercaya, diberdayakan oleh Allah Israel untuk terlibat dalam pembangunan tabernakel. Puji Tuhan. Kita percaya didasari oleh kasih-Nya, oleh hikmat-Nya, maka Allah melibatkan bangsa Israel untuk membangun kediaman-Nya di bumi. Ya, masuk ke kita, umat perjanjian baru, kita pun punya keistimewaan yang sama ya. Kita dilibatkan dalam proyek-proyek Allah lewat kehadiran gereja. Allah yang merancang gereja. Allah yang membangun gereja. Lewat peran serta kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh keistimewaan. Sungguh beruntung kita ini ya, saat kita bisa grasp ya, memahami dan mengalami pesan-pesan ini ya. Saya percaya betapa bangganya, betapa bersyukurnya para pekerja, para seniman yang terlibat dalam tabernakel, kita pun seharusnya bangga, merasa istimewa, bersyukur bisa dilibatkan dalam proyek Allah lewat gerejanya di bumi ini. Kita yang hakikatnya kita ini adalah debu, kita ini debu tanah yang diberi nafas oleh Allah. Namun kemudian debu tanah ini diberdaya gunakan oleh Allah bagi kemuliaannya. Itu sebuah keistimewaan yang sangat indah, sangat menakjubkan. Saya pribadi teringat lagu Mengenalmu ya, bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Ya, kita akan dibuat tersanjung, bangga, kagum, bersyukur, merasa istimewa karena dilibatkan dalam proyek Allah. Puji Tuhan. Begitu besar cinta kasih Allah, cinta yang bukan memanjakan kita, tetapi cinta yang melibatkan kita dalam proyeknya, cinta yang memaksimalkan potensi hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya, dalam buku ini mundur berarti ya. Di sini ada satu simbolisme yang bisa kita dalami untuk jadi bahan perenungan, bahan pembelajaran. Dari banyaknya tadi ya, item-item yang dibawa kepada Musa, yang diperhadapkan kepada Musa untuk diinspeksi, ada satu di sini yang menarik adalah tirai dalam tabernakel ya. Tirai dalam tabernakel
berfungsi untuk menutupi atau menyembunyikan. Juga memisahkannya. Tirai dalam tabernakel itu merupakan simbol dari misteri dan kekudusan Allah. Misteri dan kekudusan Allah. Misteri dan kekudusan Allah itulah yang digambarkan oleh tirai dalam tabernakel. Ini prinsip yang Allah Israel ajarkan kepada Musa, Harun, para imam, dan lewat mereka diteruskan kepada seluruh bangsa ya. Musa diajari, Harun diajari, para imam diajari tentang rahasia, misteri Allah. Nah, yang menjadi pembelajaran kita malam hari ini yang kiranya bisa menjadi legacy untuk kita wariskan pada generasi berikut adalah pola bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip yang Allah Israel ajarkan kepada umatnya, bangsa Israel, itu dibawa ke perjanjian baru, dibawa ke gereja. Tentu dalam dibawa ke gereja ini fokusnya Kristus, Kristus, Kristus. Kristus, karya keselamatan, Kristus, karya salib, Kristus sebagai kepala gereja, terus ini ya, di sini ya. Nah, itu yang kiranya bisa menjadi legacy, kita tinggalkan kitab Keluaran, kita terpola seperti itu. Kita nggak sembarangan mengarti rohanikan tabernakel dan segala perkakasnya, tetapi kita bisa melakukan langkah reliable ya, langkah yang dapat diandalkan, langkah yang terpercaya dalam mempelajari simbolisme tabernakel. Kiranya kita pahami ya. Langkah pertama adalah mendalami dulu tadi ya, prinsip apa sih yang Allah Israel ingin ajarkan kepada umatnya lewat tabernakel dan furniture-nya. Itu dulu kita ngerti. Seperti tadi tentang tirai, oh yang Allah Israel ingin ajarkan adalah misteri, rahasia ilahi. Itu kita tangkap dulu tuh. Nah, setelah kita tahu prinsip apa yang ingin Allah Israel ajarkan kepada umat Israel, prinsip itu kita bawa ke perjanjian baru. Setelah kita bawa, di end-nya adalah Kristus. Itu ya, jangan kita bawa tapi di end-nya adalah kita, sukses kita, mujizat yang kita rasakan, bukan. Tetapi Kristus dan Kristus dan Kristus. Itu prinsip yang perlu kita alami, latih, sehingga saat kita meninggalkan perjanjian lama, meninggalkan Keluaran, kita punya modal nih. Jadi kita punya modal saat kita besok diperhadapkan dengan pengajaran, dengan bahan renungan. Kita sudah punya legacy. Kita punya modal, punya legacy, kita bisa turunkan kepada orang-orang yang juga mau belajar kebenaran
firman Tuhan. Kita bisa ambil contoh tadi ya, tirai, tentang rahasia. Kita bawa ke perjanjian baru. Gampangnya kita search aja. Kita sekarang punya alat bantu yang sangat amat sangat luar biasa ya. Search aja di Alkitab online kita, Alkitab elektronik kita. Rahasia. Kalau mau gampang lagi, rahasia Kristus. Kita akan dibuat kagum. Kita bisa merenungkan ayat-ayat itu dengan background tirai tabernakel. Ambil satu ayat ya. Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Kolose 1 26 sampai 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi seperti tirai itu dibuka kepada mereka. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat bangsa Israel diajari tentang rahasia, kita hubungkan dengan perjanjian baru, kita tahu apa yang tersembunyi, apa yang ditutupi, itu sekarang dibukakan kepada kita lewat karya Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini sekali lagi kiranya menjadi legacy, menjadi modal bagi kita untuk kita bawa terus dalam pembelajaran kita. Tentu kita seumur hidup kita akan terus belajar Alkitab ya. Nggak akan cukup kita, nggak akan berhenti kita. Nah, modal bagus adalah malam hari kita belajar ya. Jangan sembarangan artikan secara rohani ya. Nggak boleh juga diartikan semua secara sembarangan. Misalnya tiang pagar pelataran itu arti rohaninya titik-titik. Kemudian warna merah, biru, ungu itu artinya titik-titik. Semua hal-hal yang kita nggak dapatkan dulu prinsip PL-nya, prinsip Allah Israel bagi umat Israel, tapi kita sembarang aja cari-cari sayap di kerubim artinya titik-titik. Nggak begitu cara kita menafsir. Saat cara seperti itu kita lakukan, hati-hati. Hati-hati banget. Kita akan fokus, pusing dengan hal-hal sekunder, Yesus dan salibnya jadi buram bagi kita. Ya buat apa kita belajar firman kalau seperti itu ya? Tuhan Yesus tolong kita, Yesus tolong kita. Langkah pertama, dapati prinsip PL-nya. Pelajari. Tafsiran yang berbobot. Apa maksudnya? Contohnya tadi tirai ya. Setelah dapati, mengerti prinsip PL, perjanjian baru dari Allah Israel bagi umatnya, perjanjian lama ya, baru bawa ke perjanjian baru yang terus di end-nya adalah fokusnya adalah Kristus, Kristus, Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentang peringatan untuk tidak sembarangan menafsir itu pernah dibahas juga kita ya.
Nah, not every detail in the Old Testament is symbolic. Ya, jangan semua diarti rohanikan. Itu pernah kita bahas di 30 Juni 2022. Memberi arti rohani bagi tabernakel itu penting, tetapi tidak boleh sembarangan. Jangan sampai karena kita fokus pada detail-detail yang sekunder, Yesus dan salibnya jadi nggak terfokus bagi kita ya. Tuhan Yesus tolong kita diskusi dulu, baru kita lanjut nanti. Silakan Bu Rini. Ya, teman-teman. Ada yang mau menambahkan atau menanyakan, boleh. Soal apa nih? Oh Karin. Iya. Aku jadi teringat tadi Bung Sam bilang kalau di Perjanjian Lama kan hanya Allah Tritunggal yang terlibat, tapi pas di pembangunan tabernakel ini si Musa, bangsa Israel yang lain juga terlibat gitu kan. Aku jadi ingat kemarin waktu nonton G20 itu loh Karin. Kan suamiku lagi bilang, itu ya orang-orang yang ada di situ pasti bangga-bangga banget tuh, berasa penting banget bisa masuk ke ruangan G20 itu, terlibat di dalam situ gitu kan. Orang-orang terpilih aja yang bisa ikut di situ, pasti mereka bangga banget deh, dia ngomong gitu kan. Tiba-tiba aku terbayang, apalagi kita gitu kan, dipilih sama Tuhan, jadi pelayannya Tuhan gitu. Kita ini siapa sih gitu kan, yang nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau aku pribadi sih yang ngerasa, aku ini bodoh gitu, kurang pintar gitu, tapi Tuhan masih percayakan kita gitu untuk melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa gitu, yang sebenarnya upahnya itu lebih dari orang-orang, bangganya sebenarnya seharusnya lebih dari orang-orang yang ada di G20 kemarin gitu. Kalau aku pribadi sih ya kebayangnya kemarin gitu waktu suamiku ngomong gitu kan. Terus pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan pun sebenarnya juga itu bukan karena kitanya yang mau gitu. Sebenarnya juga itu kan karena Roh Tuhan sendiri yang taruh kerinduan di hati kita, yang menggerakkan hati kita juga untuk terlibat gitu. Jadi pada saat kita melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pun juga sebenarnya ya iyalah, soalnya kan kita yang mau, sebenarnya juga bukan itu gitu. Tapi karena emang benar-benar Tuhan sendiri juga yang naruh roh itu di dalam hati kita, sehingga kita tuh dengan kerelaan hati mau melayani pekerjaan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi aku pikir-pikir Bung Sam ngomong gitu, iyalah pasti kita harusnya lebih bangga banget gitu, dan tidak menyepelekan kepercayaan Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, walaupun mungkin sepertinya hal-hal sepele yang kita lakukan gitu dibanding ya gitu. Tapi aku merasa sih kita sebenarnya jauh lebih terhormat gitu, lebih tersanjung melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu doang sekali. Iya, makasih ya, makasih banyak atas masukannya, berbaginya. Benar-benar memang kita dipercayakan Tuhan kayak talenta, benar-benar kita harus gunakan sebaik mungkin. Kan kadang berapa kali ya Bung Sami selalu bilang kita tuh diundang sama Tuhan, jadi kita biar belajar untuk meresponi ya undangan Tuhan, seperti kita disuruh melayani Tuhan. Kadang-kadang iya benar, kayak Karini aja ngerasa mana bisa, Ogut mah nggak bisa gitu loh. Kadang-kadang seringan begitu. Tapi percaya banget kalau kita dipercayakan itu pasti semua itu beneran dari Tuhan gitu. Jadi kita harus lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan penuh kerendahan hati. Pastinya benar-benar kita bangga banget ya. Kalau kata Agnes, kita lebih dari yang orang-orang pekerja-pekerja yang ada di G20 itu. Salah satunya IO-nya teman saya itu yang G20. Niar, ada mau berbagi? Ya. Iya sih Kak, benar banget kata Karini, kata Agnes gitu. Walaupun memang dalam kita itu berlari mengejar hadiah gitu ya dari Tuhan, kalau kata Paulus kita berlari-lari gitu. Kayak kadang itu kita tuh down gitu loh, misalnya contohnya sesimpel kayak Bible study. Kayak aku tuh kadang tuh
sering dalam merasakan bahwa aku tuh gagal gitu loh Kak, karena aku tuh nggak punya inspirasi, aku tuh terus tulisan aku jelek kayak gitu loh Kak. Jadi kayak aduh gini banget ya. Tapi ya puji Tuhan sih, seperti yang kata Ci Agnes, Tuhan itu terus nggak jenuh gitu loh, ngasih kita Roh Kudus, kekuatan untuk bangkit lagi gitu. Dan itu sayang, dan itu kayak setiap kali tuh saya rasakan tuh kayak aduh Tuhan makasih banyak ya udah bangkitin aku, udah ingetin aku gitu. Kayak aku nggak tahu apa jadinya loh kalau aku bersandar dengan diriku sendiri, aku nggak kuat gitu. Beneran deh Tuhan, makasih banyak ya untuk selalu kayak aku udah sampai sini sejauh ini, itu Tuhan yang tolong gitu. Dan kadang di sisi lain kalau niat aku sendiri tuh sebenarnya ada sebuah pertanyaan sih Kak, pernah misalnya nih, aku tuh orangnya tuh nggak suka on time apa-apa gitu, dan aku tuh serius gitu loh Kak, apalagi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan gitu. Aku menilai diriku uh, apa sih namanya ya lumayan apa ya kayak takut gitu. Tapi kadang-kadang aku tuh bertanya gitu, mungkin aku terlalu ini kali ya, terlalu apa sih namanya lebay gitu. Karena orang sampai-sampai misalnya sesimpel kayak um, doa sama-sama misalnya gitu, kayak 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 jangan dibuat main-main, ini kan doa ini kan buat Tuhan gitu loh, jangan santai-santai. Itu kayak hati kamu tuh kemana gitu loh kalau misalnya kayak entar aja lah kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, tapi ada yang bilang kakak terlalu rajin untuk kayak gini kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu, jadi kayak aku terlalu saklek kali ya. Tapi ya mungkin ya nggak tahu ya kak yang bener yang gimana sih, tapi yang setiap orang punya apa ya pertanyaan dan masing-masing ya dalam melayani Tuhan. Yang tapi yang aku bersyukur sih itu Tuhan yang terus menguatkan gitu. Kalau nggak gitu sih kayaknya nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Betul. Ya, makasih Niar. Benar, kalau kita ngelakuin sama kekuatan kita pasti ujung-ujungnya gagal, kecewa, ya kan? Jadi kalau misalnya kayak Niar punya prinsip apa ya, punya gaya dengan disiplin dalam melayani Tuhan terus. Ya, kalau memang kadang-kadang kalau kita ngelihat teman-teman, aduh kok santai banget ya, ya nggak apa-apa, tapi tetap aja kita apa namanya lihatin gitu loh, maksudnya ke teman-teman disiplin kita dalam pelayanan gitu. Ya belajar sih semuanya serba belajar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita nggak baca lagi, nanti langsung Bung Semi yang maparin ya. Bentar ya. Oke, kita masuk ke penggenapan. Tadi inspeksi tabernakel. Nah, penggenapannya apa sih di perjanjian baru? Ya, tentu yang pertama adalah Yesus Kristus ya. Kedua, gereja. Inspeksi terhadap tubuh Yesus Kristus, tubuh jasmani Yesus Kristus. Yang kedua, inspeksi terhadap gereja, baik secara individu, juga dalam persekutuan. Kita lihat dulu yang pertama, tubuh jasmani Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam tubuh jasmaninya menggenapi seluruh bangunan tabernakel dan juga perkakas atau furniturnya. Tuhan Yesus tidak akan menjadi tabernakel jika ia tidak turun ke dunia dan menjadi sama dengan kita. Saat ia hadir di rahim Maria, hakikat Allah dan hakikat manusia bersatu dalam tubuh Yesus Kristus. Karena itu dialah tabernakel yang paling sejati ya. Tabernakel di kitab Keluaran sejati
Situ Allah turun memang. Tapi Kristuslah tabernakel paling sejati. Dia yang menyempurnakan, menggenapi semua apa yang digambarkan oleh tabernakel di kitab Keluaran. Apakah lolos inspeksi? Yesus Kristus yang ada tabernakel, tubuh jasmaninya yang adalah tabernakel, apakah lolos inspeksi? Siapa yang melakukan inspeksi? Bapaknya ya, yang melakukan inspeksi adalah Bapaknya. Bapaknya yang Allah Bapa di surga yang merancang, yang menyiapkan tubuh bagi Tuhan Yesus. Itu kita dapati di Ibrani 10 ayat 5. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Itulah sebabnya ketika Kristus datang ke dunia ini, dia berkata kepada Allah, "Engkau tidak menginginkan kurban dan persembahan, tetapi engkau sudah menyediakan tubuh bagiku yang aku serahkan untuk melayani engkau." Jadi cara Yesus melayani Bapaknya adalah dengan menerima tubuh jasmani yang ia serahkan kembali untuk melayani Bapa. Itu yang kita dapati di Ibrani 10 ayat 5. Tubuh yang ia terima, ia jaga sedemikian rupa, ia maksimalkan sedemikian rupa, sehingga tubuhnya menjalani hidup yang sempurna, yang tanpa dosa. Karena itulah lolos inspeksi. Lolos inspeksinya ditandai pertama saat dia memulai pelayanan, saat dia dibaptis. Jadi kita bisa pahami bahwa dari sejak di rahim Maria sampai bangkit dan naik ke surga, tubuh Yesus Kristus itu benar-benar tanpa dosa. Kita memang kalau mau selidiki sedikit takut lancang kita ya. Bisa menyelidiki apakah umur 5 tahun Tuhan Yesus nggak isengin temennya. Nah itu hal-hal seperti itu misteri bagi kita ya. Nah, kita coba masuk, ngeri juga kita. Ngeri. Ada hal-hal yang memang disembunyikan. Tadi tirai ternyata ya. Itu diungkap di surga berarti ya. Ada tirai-tirai yang tetap ada bagian-bagian rahasia dari Allah. Yang jangan coba kita masuki, lancang gitu. Kalau di tabernakel Keluaran kan, kalau orang imam menembus tirai ruang Maha Kudus, ya mati. Kita pun nggak boleh sembarangannya. Ada hal-hal yang memang tersembunyi. Tuhan Yesus umur 12 tahun, ngapain aja? Emang dia nggak berbuat dosa seperti bocah-bocah lainnya? Nah ini kita
nggak bisa pahami secara tuntas ya. Tapi yang kita tahu tubuhnya sempurna karena itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Itu aja kita yakini ya. Itu saja kita yakini. Tubuhnya sempurna. Tanpa dosa. Sehingga benar-benar saat dia disembelih di kayu salib, itu benar-benar tubuh yang membuat dosa dunia diampuni. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini benar-benar tubuh Kristus lolos inspeksi ya. Bukti kedua adalah bahwa tubuh Yesus lolos inspeksi adalah saat Allah Bapa membangkitkannya dari kematian. Roma 1 ayat 4. Saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Ia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai bukti bahwa ia adalah anak Allah yang penuh dengan kuasa, yang memiliki sifat-sifat kesucian Allah. Ini bisa kita mengerti tadi ya, juga merupakan bukti bahwa Yesus Kristus lolos inspeksi Allah Bapa. Ya, saat kita bicara seperti ini, kita perlu tadi ya, dan dua sama-sama kita masuk ke yang namanya sistematik teologi ya. Karena sepertinya kan tadi, kalau kita nggak mengerti konsep-konsep Allah, kealahan Trinitas, kita akan memiliki kesan bahwa Yesus itu inferior daripada Bapa. Bapa sebagai orang yang lebih superior, pribadi yang superior menginspeksi bawahan. Apakah berarti Yesus Kristus tidak setara dengan Allah Bapa? Kan itu masuk ke bahasan yang lebih dalam tentu ya. Karena bagian lain mengajarkan Yesus ya Allah, hakikat Allah. Jadi dia pasti sama mereka. Saya pernah baca sih, benar dengar, Yesus diinspeksi oleh Allah Bapa itu dalam hierarki karya keselamatan. Jadi saat mengerjakan karya keselamatan, Yesus itu menempati hierarki di bawah Allah Bapa. Tapi secara hakikat tetap Yesus setara dengan Allah Bapa. Tapi dalam menjalankan karya keselamatan, Yesus menempati hierarki di bawah Allah Bapa. Itu penjelasan sederhananya, tentu kita mau dalami lebih luar biasa lagi ya. Ya, oke. Itu yang pertama, tentang tubuh Yesus Kristus yang lolos inspeksi ya. Kedua tentu gereja ya. Gereja. Kita pun dikatakan sebagai rumah Allah, rumah Roh Kudus. Satu ayat saya bacakan. 1 Timotius 3 ayat 15. Saya bacakan kembali dalam firman Allah yang hidup. Tetapi jika kedatanganku tertunda, surat ini memberitahumu bagaimana orang-orang harus berperilaku dalam rumah Allah. Rumah ini adalah jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.
kita ini rumah Allah. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita lolos inspeksi ilahi saat Allah Trinitas melakukan inspeksi terhadap kita sebagai individu, juga sebagai komunitas. Bagaimana supaya kita lolos inspeksi? Itu kan yang pentingnya. Ya, buku ini secara garis besar mendaftarkan beberapa hal berikutnya. Supaya kita lolos inspeksi, maka kita perlu pertama menyenangkan Tuhan lewat penyembahan kita. Dalam ibadah pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan jemaat. Kedua, kita perlu membangun pelayanan kita di atas batu karang firman Tuhan, dasar yang kuat. Dasar yang tak tergoncangkan. Saat badai, pelayanan kita akan tetap kita jalankan dengan sebaik mungkin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita perlu ketiga, saling menanggung beban, saling mendoakan, saling menasehati. Ini cara-cara kita lolos dari inspeksi ilahi. Keempat adalah menjangkau orang-orang sekitar dengan perbuatan baik, perbuatan yang diwarnai oleh kemurahan hati, dan dengan memperkatakan kebenaran. Kita menjangkau orang-orang di sekitar kita dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan kemurahan hati, dan dengan memperkatakan kebenaran demi kebenaran. Ya. Tidak pakai ayat. Kalau pakai ayat, orang udah keburu lari. Ya. Apalagi zaman sekarang ini ya, dengan pakai ayat, orang udah tahu kita Kristen, pengen kristenisasi. Tapi saat kita katakan kebenaran demi kebenaran, kiranya itu Tuhan pakai untuk membawa orang-orang di sekitar kita juga mengenal Kristus dan kebenarannya. Puji Tuhan. Kelima, dengan mendukung penyebaran Injil ke seluruh dunia. Global Mission of the Gospel. Ini 5 langkah untuk kita lolos inspeksi ilahi, sehingga saat kita diuji, kita didapati pantas untuk terima berkat, turun berkat atas hidup kita sebagai gereja. Ini yang bersifat tadi ya, komunitas ya. Sekarang secara pribadi, kita perlu menerapkan kebenaran firman dalam hidup sehari-hari. Kita perlu mendalami firman dan menghidupinya, mulai dari rumah, tengah keluarga, ke lingkungan tetangga, di sekolah, tempat studi, juga tempat kerja. Ya, ini sekali lagi yang membuat berkat Allah turun dalam hidup kita, dalam kita berkeluarga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita percaya saat kita terlebih kami suami istri bisa sama-sama berdoa, itu kami rasakan berkat turun. Kita bisa memaksimalkan lagi apa yang Tuhan taruh beban di hidup kita, kita bisa maksimalkan lagi. Kita bisa lebih bergairah dalam pelayanan yang masing-masing Tuhan percayakan.
Tentu saya dengan Karini beda talentanya, beda kapasitasnya, tapi saat kita bisa tadi ya, jalani hidup sehari-hari dengan mendalami firman dan menghidupinya, maka kita dianggap lolos inspeksi ilahi dan terima berkat ilahi. Dimulai dari keluarga kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Untuk kita tidak mau melakukan hidup kita, menjalani hidup kita dengan cara kita sendiri ya. Yang kita hidup menurut jalan kita sendiri, maka itu bersifat sestros. Bisa menghancurkan. Bukan diri kita sendiri, bukan keluarga kita sendiri saja dihancurkan. Banyak keluarga lain dihancurkan saat kita menjalani hidup kita berdasarkan pemikiran kita sendiri. Tapi saat kita melakukannya dengan gayanya, jalannya, caranya Tuhan, maka kita akan memiliki berkat-berkatnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya pribadi mengartikan saat seperti saat tabernakel diberkati sehingga di situ ada hadirat Tuhan, maka saat hidup kita diberkati, maka kita pun bisa berfungsi seperti halnya tabernakel ya. Ada orang-orang di sekitar kita bisa dapat mengenal Yesus, mereka bisa masuk lewat the only door ya. Hanya satu pintu kan, pelataran, terus ke mesbah pembakaran kurban, kolam basuh, kemudian lagi pintu ke ruang kudus, ada Kidian, Jeroti, dan mesbah dupa. Masuk lagi satu pintu ke tabut perjanjian, di mana hadirat Tuhan turun saat itu. Ada orang-orang yang bisa mengenal Yesus lewat hidup kita. Ada orang-orang yang bisa semakin dekat dengan Kristus karena terinspirasi oleh hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan makin intim. Bukan dengan kita promosikannya, dengan sering-sering bilang ke orang-orang, gua deket banget sama Tuhan, gua sering dengar Tuhan ngomong. Bukan ya. Kita dijauhkan dari, dalam tanda kutip, ngeroh ya. Kemarin kami bahas dengan Tante Yeni, Pak Bakri, pengalamannya luar biasa ya. Dengan orang-orang yang serba ngeroh ini ya. Memang kalau dengar orang-orang seperti ini share, cerita, itu kita lelah terus terang. Capek banget. Karena hampir Kristus dan salibnya tuh yalah seujung kuku kali. Menyedihkan, melelahkan, capek. Ngomongin mujizat, sukses, anak sukses, apalagi ngomongin utang lunas. Menyedihkan sekali. Semua itu karena roh memimpin saya untuk melakukan ini, maka saya ini. Roh pimpin saya, roh bicara kepada saya untuk lakukan ini. Saya dapat ini. Terus itu polanya. Terus itu polanya. Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Karena itu diingatkan malam hari ini, hubungan yang makin intim dengan Kristus itu bukan dengan promosi gembar-gembor, tapi dengan orang merasakan hadirnya Allah di hidup kita. Injil Kristus itu benar-benar nyata di hidup kita. Kasih karunia Allah nyata di hidup kita. Itu kan yang Tuhan mau.
Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan impikan dari hidup kita. Kiranya bisa kita hidupi ya. Ya, kami pun suami istri sejauh dari sempurna ya. Tapi itu yang sama-sama kita kejar tanpa orang dengar kami banyak ngomong, tetapi orang bisa tahu kami hidupnya dikuasai oleh Injil Kristus. Itu yang menjadi impian kami. Itu yang menjadi doa kami. Sama-sama kita berjuang sehingga terakhir ya saat dilakukan final inspection, pengadilan terakhir, kita didapati orang-orang yang menerima upah yang banyak, upah yang besar, puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10 saya bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kemudian Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita lebih lagi imani bahwa Tuhan kita maha adil. Dia pasti amat sangat adil dalam memberikan upahnya. Jadi kita bisa yakini bahwa setiap jerih lelah kita di dalam Kristus sama sekali tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Allah Maha Adil ya. Tapi syaratnya tadi, di dalam Kristus. Lewat apapun yang kita lakukan, share kita, pelayanan kita di sekolah minggu, di youth and teens, di ibadah raya, dimanapun kami sedang membuka cabang, dimanapun pelayanan kita, share kita, Kristus yang nonjol. Kristus yang nonjol. Bukan tadi seperti orang-orang yang ngeroh ya. Nonjol apa? Yang nonjol, gua deket sama Tuhan, gua bisa dengar suara Tuhan, gua bisa taat sama Tuhan, sehingga hidup gua berhasil. Itu yang kita dapat kesannya. What for? Jadi orang Kristen kok seperti itu? What for? Semua agama sama kok. Kalau kita jadi Kristen seperti itu ya. Tapi saat kita jadi Kristen, belajar firman, hidupi firman, kita percaya ada orang-orang yang berkata, saat saya ngobrol, saat saya dilayani, saya makin cinta Yesus, makin kagum sama Kristus. Rindu juga mengasihi Yesus. Rindu juga melayani Kristus. Itu kiranya menjadi pembelajaran kita malam hari ini, sehingga sungguh-sungguh kita percaya, saat kita sama-samanya, kami butuh dukungan doa, nasihat, koreksi, teguran, bersama-sama kita berjuang lolos inspeksi ilahi, dan saat nanti kita pengadilan terakhir, kita terima upah yang banyak, upah yang besar. Selamat malam, Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan? Boleh. Kalau nggak ada, kita tutup ya malam ini. Puji Tuhan banget, berkat firman Tuhan saat malam hari ini, biar kita bisa lolos ya dari inspeksinya Tuhan. Karena banyak banget yang harus
belajar lagi dan belajar lagi buat hidup saya pribadi, karena sering banget jatuh bangun. Tapi kita percaya kekuatan dari Tuhan selalu diberikan buat kehidupan kita. Terima kasih untuk Bung Semi atas firman Tuhan saat malam hari ini. Biarlah kita boleh diberkati semua. Nanti saya minta Agnes lagi, Agnes, yang tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, untuk berkat luar biasa ya Tuhan, yang tak habis-habisnya ya Tuhan, yang Engkau terus ciptakan ya Tuhan, yang terus Engkau berikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bung Semi ya Tuhan Yesus, yang sudah membagikan berkat-Mu yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk korban yang sempurna ya Tuhan Yesus, korban Tuhan Yesus, sehingga dengan korban itu ya Tuhan kami boleh dilayakkan ya Tuhan Yesus, bahkan kami boleh mengambil bagian di dalamnya ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, dan berterima kasih Tuhan, Kau tahu segala kelemahan kami, kekurangan kami, keterbatasan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan seringkali kami salah ya Tuhan dalam menafsir ya Tuhan Yesus, dalam mempelajari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terkadang kami memakai hikmat kami ya Tuhan yang serba terbatas. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini Kau ingatkan kami kembali ya Tuhan Yesus, dalam kami menelaah firman Tuhan ya Tuhan, dalam kami mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Terus kami memohon ya Tuhan, urapan yang daripada-Mu ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, agar kami tidak salah ya Tuhan Yesus dalam mengartikan firman-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami boleh didapati ya Tuhan Yesus, kami berada dalam jalan yang benar ya Tuhan Yesus, kami benar-benar mengerti dan menghidupi firman-Mu ya Tuhan, sehingga melalui banyak orang-orang ya Tuhan yang boleh mengenal Engkau ya Tuhan, yang boleh memuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih mampukan kami Allah Roh Kudus untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terus berkati Bung Semi ya Tuhan Yesus dengan hikmat dan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terus beri semangat dan sukacita ya Tuhan Yesus dalam belajar Tuhan, dalam memimpin Bible study kami pada malam hari ini. Juga berkati dari yang keluarganya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat Allah sudah menjadi bagian kami semua yang hari ini. Tetap taruh kerinduan dalam hati kami ya Tuhan, bahkan kerinduan yang lebih lagi ya Tuhan, untuk terus bergabung dalam Bible study di minggu depan ya Bapak. Ya Tuhan, belajar dan belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa sembahyang kami malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Agnes.